Yang cukup menarik adalah tadi kan Anda menyampaikan begitu ya, bahwa Mhm. di awal tahun ini cukup, challenging, Iya. terasa begitu ya tantangan yang dihadapi, tapi kemudian sudah mulai, perlahan-lahan membaik begitu ya. Tapi ketika kita melihat mungkin kita breakdown secara sektoral, Pak Stefano begitu ya. Sektor-sektor mana yang dari awal tahun begitu ya, ini cukup challenging, cukup menantang, dan, masih berlangsung begitu ya, atau mungkin ada perbaikan sedikit di akhir tahun, dan sektor mana yang Anda lihat sebetulnya dari awal tahun ini cukup promising begitu ya, bahkan hingga akhir tahun juga bisa terlihat begitu pertumbuhannya ataupun juga growth-nya ini lebih baik ketimbang Ya. sektor lainnya. Mungkin, Mbak Iva kalau kita lihat di kami ya, di Bank Swasta Nasional, tentunya, kita pertumbuhan kredit tentu harus didukung dengan pertumbuhan dari, funding juga ya. Mhm. Tapi karena likuiditas waktu di semester pertama cukup challenging, ya Mhm. otomatis hampir di semua sektor itu, cukup menantang juga. Walaupun ya, di sektor-sektor tertentu kita masih tumbuh dengan sangat baik sekali ya. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor mana yang masih bertumbuh baik, tentunya sektor-sektor seperti UMKM ya. Karena negara kita ya ini, didominasi oleh UMKM, dan kebetulan Maybank Indonesia sendiri juga banyak fokus ke UMKM, menjadi salah satu sektor, fokus kita. Ini tetap tumbuh cukup baik. Di middle corp ya, dia juga cukup baik, tumbuh, cukup baik juga. Mungkin, tantangan terbesar di, large corp, di korporasi besar ya. Karena kenapa? Karena di situ lebih price sensitif ya, kebutuhannya juga besar. Nah itu cukup menantang sekali, di sana. Kalau kita lihat di sektor-sektor seperti, sektor apa, retail ya, seperti pertumbuhan, KPR, juga masih tumbuh. Mhm. Otomotif walaupun kita lihat, di otomotif penjualan mobil di tahun ini juga cukup challenging, motor, tapi Mhm. di kami pun juga masih tumbuh sebenarnya cukup cukup baik, Pak. Tapi Mhm mhm overall mhm yang memang mhm. cukup challenging Oke. pertumbuhannya dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Baik, secara proporsi di Mhm. Maybank sendiri seperti apa begitu untuk, corporate banking begitu ya, penyaluran Iya, yang diberikan kepada, large corporate, kemudian juga untuk UMKM, untuk retail sendiri iya. seperti apa proporsinya? Kami cukup terdiversifikasi ya, di corporate banking kita kurang lebih sekitar 35% di Mhm. total portfolio ya. Kemudian sisanya ada di UMKM antara kurang lebih sekitar 30 ya, itu UMKM dan middle corp, dan sisanya ada di retail. Nah, jadi Mhm cukup, mhm. balance ya antara retail, Mhm mhm UMKM mhm. dan juga large corp. Nah, itu Oke, cukup membantu membalancing yang satu mungkin lebih, challenging, lebih rendah, ya. tapi yang lain tumbuh sehingga secara overall masih bisa tumbuh, ya. Oke, baik, yang cukup paling challenging di sepanjang tahun 2025 ini seperti apa, Pak? Tadi secara pembagian Iya, proporsi ini. iya, Karena kalau kita lihat tadi mhm, data-data terbaru dari Bank Indonesia juga menyampaikan iya, begitu ya, untuk UMKM ini pertumbuhannya juga, lebih lambat begitu ya, belum pulih sepenuhnya dari masa pandemi begitu. Tapi di mhm, satu sisi juga kita ketahui dari retail juga mungkin ada tantangan tersendiri ya, dari daya beli masyarakat, iya, dan lain sebagainya begitu. Nah, seperti apa, sebetulnya Anda melihat untuk, tiap-tiap hal ini juga ada tantangan iya. tersendiri? Ya, mungkin kita start dengan, korporasi besar Mhm. ya, Mbak, ya. Kita tahu persis bahwa sekarang yang tadi sudah saya mention ada, geopolitics ya, pelambatan global ekonomi juga dan sebagainya ya, perubahan-perubahan kebijakan. Nah ini membuat banyak sekali, korporasi besar melakukan wait and see, satu itu. Oke, mhm. Kedua, mereka juga lebih hati-hati untuk melakukan ekspansi ya. Mereka harus memilih, dan hari ini, karena likuiditas di market juga cukup baik, ya artinya mereka juga bisa memilih pricing yang masuk dengan, appetite-nya mereka. Nah, Mhm sehingga, mhm. membuat ini lebih mereka bisa banyak memilih ya, Mhm mhm. untuk melakukan ekspansi. Nah, yang kedua kalau kita lihat di sektor UMKM ya, mereka juga lebih hati-hati untuk melakukan ekspansi ya, karena, tadi kita melihat juga bahwa, daya beli masyarakat ya mungkin di semester pertama sampai dengan, pertengahan tahun itu juga akan melambat dan sebagainya, sehingga kebutuhan modal kerja pun juga akan berkurang. Mhm. Ya tapi, tetap di satu tertentu yang berhubungan dengan ya, fast moving consumer goods, makanan dan minuman dan sebagainya, tetap tumbuh cukup baik sebenarnya. Mhm Nah, mhm. kalau di sektor retail mungkin challenge-nya beda ya. Dari segi, konsumtif, mungkin orang dengan situasi seperti ini lebih banyak menabung ya, Iya iya. mengurangin konsumsinya ya dan sebagainya, dan mengalokasikan ke sesuatu yang lebih,
dibutuhkan untuk saat ini ya. Kalau sektor perumahan ya KPR itu juga masih tumbuh sebenarnya. Karena kebutuhan orang untuk membeli rumah atau ditempatin tetap masih ada. Walaupun tidak setinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tantangannya sendiri berbeda-beda sebenarnya. Tapi secara porsi kredit konsumtif dan juga produktif di Maybank sendiri seperti apa sejauh ini, Pak? Saat ini di Maybank ya porsi untuk kredit produktif lebih besar sebenarnya pada kredit konsumtif. Seperti tadi ya large korporasi, middle corp, UMKM semua untuk kebutuhan produktif. Kemudian yang konsumtifnya lebih seperti kartu kredit ya. Nah itu memang lebih kecil dan termasuk tadi yang retail tadi KPR. Tapi kalau kita ngomong KPR pun ini juga kita pembiayaan untuk banyak sekali rumah-rumah baru yang untuk ditinggalin. Nah, jadi sebenarnya porsi konsumtif ini jauh lebih kecil dibandingin porsi produktif kami, Pak. Oke, baik. Dan kita ketahui juga bahwa di sepanjang tahun 2025 ini kita melihat ya ada beberapa kebijakan khususnya mungkin dari sisi fiskal ya dengan stimulus yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbayudi Sadewa, kemudian juga dari Bank Indonesia juga sudah berkali-kali terus menurunkan suku bunga acuan begitu di sepanjang tahun 2025 ini. Seperti apa Anda melihat kolaborasi antara kebijakan fiskal juga dengan kebijakan moneter ini bisa mendorong industri, mendorong perekonomian begitu ya sehingga akhirnya tercermin juga kepada kinerja dari perbankan. Ya, sekira saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, oleh regulator cukup baik ya dengan menjaga suku bunga yang rendah ya. Kemudian juga dilakukan oleh Menteri Keuangan juga ya dengan menggelontorkan ya 200 triliun ditambah 75 lagi untuk membantu likuiditas. Tentunya semua ini sesuatu yang baik ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tadi kalau orang mau usaha mau ekspansi tentu bisa mendapatkan kredit dengan lebih murah juga. Sesuatu yang baik, Pak. Tapi memang ada faktor-faktor lain yang dibutuhkan oleh para pengusaha ini yaitu adalah certainty, kepastian untuk melakukan ekspansi dan juga investasi. Nah ini ya menjadi PR kita bersama bagaimana kita menjaga konsistensi tadi, kepastian terhadap para pengusaha tadi untuk melakukan ekspansi maupun investasi ke depan. Baik.